Halo adik-adik, adik-adik tahu nggak ini kakak Yuni pegang apa? Ini kado. Oke, jadi hari ini ada banyak nih kadonya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi hari ini tema ibadah sekolah minggunya itu yaitu tentang hadiah yang terbesar. Gimana ya kira-kira konsepnya? Jadi adik-adik ikutin ibadahnya dari awal sampai selesai ya. Oke, kakak-kakak taruh dulu ya hadiahnya, habis itu kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Dahsyat, Dahsyat. luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Oke adik-adik, puji Tuhan. Sekarang kita boleh bertemu lagi di ibadah online Villa Kids. Kita mau mulaikan ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua di rumah. Kita bangkit berdiri, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, berkat kemurahan-Mu.
adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sebab itu adik-adik, mari kakak ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita katakan haleluya, haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Nanti dengan kasih Kristus, Kakak Manda pimpin kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih sayang-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami boleh bernafas itu karena kasih sayang-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami Bapa. Walaupun kami tidak bersama-sama dengan adik-adik yang ada, adik-adik di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Bapa, ketika kami datang memuji dan menyembah-Mu, Roh Kudus-Mu Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga nanti Tuhan Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, nil doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke adik-adik, masih tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita nyanyi satu lagu sekolah minggu yang berjudul Sekolah Minggu Paling Yahud. Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Waktu Daud melompat-lompat, tahun Allah sudah datang. Anak Tuhan berkarya, tabur Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, Allah sudah datang. Anak Tuhan berkarya, tabur Allah sudah datang. Dia datang, dia datang. Tabur Allah sudah datang, dia datang. Haleluya. Tabur Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabur Allah sudah datang. Dia datang. Haleluya. Tabur Allah sudah datang. Dia datang. Haleluya. Tabur Allah sudah datang. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik semuanya. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sebab itu kita mau nyanyikan satu pujian yang berkata, Yesus Engkaulah permata hatiku.
dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, Yesus. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus, Dia permata hati kita, Dia kado yang terindah buat kehidupan kita. Dia rela turun dari surga, Dia turun ke dunia, menebus dosa kita semua. Dia menjadi permata hati kehidupan kita. Adik-adik tahu, kalau permata itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Permata itu adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi kehidupan kita. Dan permata itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang ada dalam kehidupan kita, yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Sebab itu adik-adik, mari kita menyembah Tuhan sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan buat kasih-Nya, buat pengorbanannya, karena Dia rela datang ke dunia ini buat kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oke, adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya untuk setiap kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya firman Tuhan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo guys, jangan lupa guys, tadi kan ada tahu nih, ada hadiah nggak? Payah, nggak ada hadiah. Ini loh, aku ada hadiah loh, belinya di tempat yang mahal sekali. Masa kalian mau kalah sama aku? Ya, ini ada loh, ada rumput. Kan ada yang lain. Pokoknya itu ada hadiah di sini. Halo, saya Upin dan ini adik saya Ipin. Sini Pin. Nah, ini kado kami berdua. Salah. Halo guys, saya Upin. Ini adik saya Ipin. Sini Pin. Ini kado kami berdua. Betul. Iya, koran ada kado tak? Tak, cemeng. Tuh, Kak Ezra juga sama warnanya. Loh, kok punya kalian
kami suka SpongeBob, makanya kotak kami merah. SpongeBob kuning. Oh, berarti selama ini salah. Ini loh paling mahal tempat punya hadiah. Oh, ya udah sedih. Ya mereka apa sih? Polos gini, pasti isinya cuman coklatos nih. Ini isinya pokoknya permen aja lagi. Pokoknya kado aku yang paling bagus. Coba lihat. Cepat lihat. Pokoknya kado aku yang paling bagus. Coba deh kalian lihat nih. Lihat. Cepat. Bagus kan? Ini apa sih ini? Hilang warna biru loh, aduh. Kamu taruh di mana? Nggak tahu. Oh ini. Oh, Wow. ini gue itu lupa nih. Main buku nanya. Wow. Halo guys, kadoku tuh paling besar, paling mahal guys. Isinya itu nggak tahu isinya apa ya, ini paling mahal guys. Nih lihat tuh. Ih, kadoku besar. Apa kado kecil Aduh, kayak gitu? saya. Tapi kado aku yang bagus. Ada apa sih? Ini jelek semua. Aku pakai yang paling bagus. Ini apa ya? Pokoknya kado aku lah yang paling bagus. Ini apa sih? Stop. Kok kamu gak bawa kado? Punya kado. Kan kita mau Natal. Iya loh. Punya uang mau beli kado. Aku nggak punya uang mau beli kado, tapi aku mau persembahkan diriku aja untuk Tuhan. Hah? Belum menjadi pendeta? Udah, kita buka kado aja yuk guys. Kita lihat kadonya siapa yang paling bagus. Ayo, Sal. Duduk aja. Pokoknya aku yang paling bagus. Aku yang paling bagus. Hey, check this out, Holmes. Oh, udah mahal nih. Punya gue lagi. Dapat ini. Apa itu? Apa itu? Aku coba lihat kadoku apa ya isinya. Kamu ada set? Pasti yang paling bagus. Kamu harus ini. What? Kok ada ini lagi? Hah? Katanya mahal. Katanya bagus. Oh my god. Lah, kok ini? Kadoku nih pasti yang terbaik. Yang dia besar. Ih, kok ada lagi sih? Ini kok buka sih? Lah, kok ada lagi? Yang sekarang saya ada. Ya dong. Paling isinya Paling gulik. gak bagus. Lah, kok ini? Lihat kado kami, bagus-bagus ya. Kadomu Kaisang mana? Aku kan nggak punya kado, tapi aku mau persembahkan diriku aja untuk Tuhan. Kan Tuhan sudah jadi kado yang terindah bagiku. Wah, ada apa ini? Kenapa semuanya pegang hadiah? Kenapa dengan
Adik Ishak, mana hadiahmu? Wah, kalian maukah berbagi hadiah dengan adik Ishak? Dia belum punya hadiah. Tapi tadi tante dengar katanya walaupun dia gak punya hadiah, dia mau jadi hadiah buat Tuhan. Karena adik Ishak tadi bilang kalau dia sudah dapat hadiah yang besar dari Allah. Bukan begitu adik Ishak? Wah, luar biasa ya adik kita yang satu ini. Dia punya hati yang begitu besar buat Tuhan. Walaupun dia saat ini di momen Natal ini semua teman-temannya punya kado, dapat hadiah dari papa mama, hanya dia sendiri yang tidak punya kado. Tetapi sebagai gantinya justru dia tidak minta kado dari papa mama atau dari Tuhan, tapi dia mau jadi kado buat Tuhan. Wah, luar biasa ya. Nah, inilah momen Natal. Arti dari Natal adalah pemberian hadiah terbesar dari Allah Bapa untuk kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Halo adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Tante harap semuanya sehat-sehat, baik-baik. Puji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan ya dalam ibadah ini. Tante harap sekalipun kita ibadah online, ibadahnya di rumah saja, kita tetap aktif saat kita beribadah. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Tiba saatnya kita mau dengar firman. Yuk kita siapkan Alkitabnya, kita mau buka Alkitabnya, kita mau baca ya dari firman Tuhan yang adalah perkataan Allah. Jadi firman Tuhan ini ya, yaitu Alkitab yang kita punya, ini adalah buku yang berisi perkataan Allah. Jadi Alkitab adalah perkataan Allah, adalah firman Allah. Bukan buku ya yang isinya cerita atau dongeng yang hanya cerita belaka atau fiktif. Tetapi firman Allah, Alkitab adalah firman Allah yang adalah perkataan Allah. Kita mau membaca dan kita mau mendengarkan firman Tuhan bagi kita semua. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Sudah dapat semuanya? Yang sudah katakan amin. Oh belum, masih dibuka. Oke. Sudah dapat semuanya, sudah ketemu? Nah, sudah dapat semuanya ya, amin. Kita mau baca sama-sama yuk di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Ayatnya berbunyi begini, sama-sama kita baca ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ayat yang sudah kita baca tadi dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat ini yang menjadi dasar di mana ketika di bulan Desember begitu banyak gereja Tuhan, umat-umat Tuhan merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus lahir itu ya sebenarnya sudah lama, dari 2000-an tahun yang lalu. Tapi kenapa kita merayakannya kembali di tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun-tahun yang akan datang akan terus merayakan. Untuk kita bisa memperingati, untuk kita bisa mengingat kembali bagaimana besarnya cinta Tuhan, cinta Bapa ya kepada kita semua. Yaitu dikatakan melalui ayat ini yang tadi sudah kita baca ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih itu ya harus dinyatakan, kasih itu harus dibuktikan. Contoh, kalau misalnya papa mama ya, adik-adik tahu dari mana kalau papa mama itu mengasihi adik-adik semua. Ya, adik-adik bisa rasakan ya, kalau papa mama sayang, bukan cuman bilang papa mama sayang sama adik, papa mama sayang sama kakak, tapi pastinya adik-adik bisa pastikan bahwa papa mama begitu mengasihi kita dengan tindakan, ya kan? Contohnya ya, dari kecil, dari lahir, mama yang melahirkan, papa mama yang besarkan, dikasih makan, dirawat, kalau sakit dirawat, ya kan? Terus diajarin. Ya, terus habis itu diberikan pemberian-pemberian, belikan baju, ya kan, keperluan-keperluan disediakan. Itu bukti kasih orang tua kepada anak. Ya, oke, di bulan Desember ini kan kita sedang masuk ke bulan-bulan kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Orang bilang bulan Natal, bulan Desember. Nah, biasanya yang dinanti-nantikan sama adik-adik semua kalau di momen Natal apa biasanya? Ya, kalau di bulan Desember aku dapat hadiah dari papa mamaku. Ya kan, seperti yang tadi telah kita saksikan ya di drama anak sekolah minggu tadi yang diperankan oleh kakak-kakak sekolah, guru-guru sekolah minggu. Dikatakan tadi bahwa rupanya dari sekian anak-anak yang ada itu ada satu anak yang gak dapat hadiah. Wah, ternyata kalaupun adik-adik mendapat hadiah harus mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan memberkati papa mama sehingga papa mama bisa belikan kita hadiah ya. Tetapi rupanya kalaupun ada di antara adik-adik semua yang belum dapat hadiah, jangan berkecil hati. Karena tadi seperti adik yang telah kita saksikan tadi namanya adik Ishak. Tadi video tadi menggambarkan kisah yang kalau memang di momen Natal ini mungkin tidak semua anak-anak bisa seberuntung kita yang menerima hadiah Natal di bulan Desember. Ya kan? Sebagai bukti kasih ya dari papa mama kepada anak. Ya, tetapi seperti adik Ishak tadi, dia punya satu pemikiran bahwa aku nggak apa-apa, aku nggak dikasih hadiah. Karena dia sudah terima hadiah yang terbesar dari Allah Bapa. Seperti ayat yang telah kita baca tadi dalam Yohanes 3:16. Bunyinya, karena kasih yang besar yang dari Allah sudah adik Ishak terima. Lalu sebagai gantinya malah adik Ishak tidak mengharapkan hadiah dari orang tuanya. Karena dia sudah merasakan hadiah yang begitu besar dari Bapa. Malah sebaliknya, adik Ishak katakan dia malah mau memberi dirinya menjadi hadiah bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Di momen Natal ini, Tante mau mengingatkan dan mengajak adik-adik semua. Kalaupun ini kesempatan untuk kita bisa menerima hadiah. Mungkin bukan dari papa mama, mungkin dari kakak, dari tante, dari om, dari opa, dari oma, mungkin juga dari teman-teman yang ada. Ya kan? Tetapi, maukah di kesempatan kali ini kita mau berpikir bahwa sesungguhnya saya ini sudah dapat hadiah dari Tuhan, hadiah yang besar, berkat yang besar.
bagian kita, maukah kita menjadi berkat buat orang lain? Ya, kalau tadi kakak Isabel ini mempersembahkan hidupnya menjadi hadiah yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kita mau lihat bahwa bagaimana caranya kita bisa menjadi hadiah yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dengan kita boleh memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ya, kita cari cara gimana caranya supaya aku bisa membagikan kasih itu. Kasih yang sudah saya terima dari Bapa. Ya, karena Bapa yang begitu mengasihiku, kita terima hadiah yang besar. Siapa? Firman Tuhan tadi bilang, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tante mau tanya, hadiah terbesar apa yang selama ini kalian pernah terima dari Papa Mama? Ada yang mungkin dapat mainan, ya, mainannya besar, mainan rumah-rumahan mungkin, atau enggak dapat baju, ya kan? Terus hadiahnya itu mungkin berupa barang-barang yang kita mau, mainan-mainan sepeda, ya, dan sebagainya. Itu bisa kita lihat. Tetapi semua yang ada di dunia itu sifatnya hanya sementara. Tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu yang kekal. Yang kekal itu nggak bisa habis, nggak bisa rusak. Dan apa itu? Kalau kita beli sepeda, ya, kita yang masih umur 5 tahun dibelikan sepeda kecil. Kalau kita sudah 10 tahun biasanya udah nggak muat itu. Kalau adik-adik sudah badannya tambah besar, tambah tinggi, ya kan? Nah, kalau next sepeda buat anak umur 5 tahun biasanya kakinya udah nggak bisa ngayuh, ya, kejepit, ya kan, sama stang sepeda. Betul? Jadi hadiah itu mungkin masih bisa dipakai, ya, masih bisa dipakai buat adiknya, atau kita boleh kasih ke keponakan sepupu, ya kan, kita kasih mungkin ke orang-orang yang bisa pakai sepeda. Tetapi untuk kita nggak bisa kita pakai, kita bawa sampai bahkan kita besar. Berarti semua yang di dunia itu sifatnya sementara. Bahkan sepeda juga bisa rusak, ya kan, bisa rusak. Bannya bisa kempes, ya kan, bisa karatan, itu sementara. Kita pun dapat hadiah baju. Nah, seperti tante pakai baju ini sekarang masih muat. Kalau suatu saat tante misalnya menggemuk badannya besar, apakah baju yang ukuran sekarang ini masih muat sama tante? Tentunya enggak, ya. Belum tentu masih bisa muat di badan tante, ya. Karena tante mungkin sekarang badannya kecil, nanti kalau tiba-tiba tante besar badannya enggak muat lagi. Jadi tidak kekal, hanya sementara. Tetapi firman Tuhan menjamin bahwa ada hadiah yang kekal yang kita bisa miliki seumur hidup. Ya, gak tunggu cuman waktu sekarang. Waktu kita besar nanti, sekarang mungkin kita umurnya 10 tahun, kita 20 tahun, kita sampai 50 tahun. Hadiah itu akan terus kita miliki. Karena dia kekal. Ya, kekal itu bertahan lama. Ya, bahkan gak akan pudar, gak akan rusak, gak akan habis. Bahkan dibilang, di dalam ayat 16 tadi, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Katakan apa? Amin. Puji Tuhan, hadiah yang kekal membuat kita beroleh hidup yang kekal. Bukan yang sementara. Dunia ini sementara. Ya, apa yang kita lihat di dunia ini sementara. Karena satu saat, ya, kita akan masuk ke dalam dunia yang baru. Dunia kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Firman Tuhan bilang dunia ini cuma sementara. Makanya adik-adik gak usah takut, gak usah heran kalau dengar berita ada gempa bumi di Gunung Semeru. Lahar panas dari Gunung Merapi ini keluar. Ada gempa bumi di daerah mana lagi tuh, ya. Terus ada banjir, ada angin badai. Kenapa? Dunia ini sementara dan akan lenyap, akan habis. Namanya juga sementara, benar? Ya kan? Dunia ini akan selesai pada waktunya. Tetapi cuman Tuhan, Allah kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang kekal, Dia yang tetap ada selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Apa yang kita cari? Hadiah terbesar apa yang bisa menggantikan, ya, hadiah terbesar selain Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Selama di dunia, kita cuma perlu satu. Sesuatu yang kekal, membawa kepada kehidupan kekal, yaitu Yesus sebagai juru selamat. Firman Tuhan di dalam
firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21 dan 21 ya, Tante bacakan ayat 21 sampai 23. Ini cerita tentang bagaimana waktu Tuhan Yesus lahir. Dan ini bukan cerita yang dibuat-buat, bukan cerita seperti dongeng yang dikarang oleh manusia. Kelahiran Yesus itu adalah cerita yang nyata, karena ini adalah karangan Allah. Ini adalah benar-benar diciptakan oleh Allah. Cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin, puji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus jadi hadiah terbesar buatku, berarti artinya kalau Tuhan Yesus hadir dan lahir dalam kehidupan kita, hadiah yang kita terima yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri harusnya sudah cukup untuk kita. Amin. Karena kasih yang besar itu ada di dalam kehidupan kita. Dikatakan dia menyertai kita. Mulai dari kita masih kecil, mungkin adik-adik di rumah, aku kan masih kecil. Hei, sekalipun kita masih kecil, firman Tuhan sudah berjanji, Allah akan menyertai kita. Amin. Tapi ya, firman Tuhan tadi mengatakan begini. Dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Tuhan Yesus itu kan sudah lahir. Bapa sudah mengaruniakan, sudah memberikan anaknya ke dalam dunia. Siapa tadi namanya? Anaknya ya, dikatakan waktu Yesus melahir, malaikat kasih tahu bahwa anaknya harus dikasih nama siapa? Yesus, anak Allah yang hidup. Ya, dituliskan bahwa mengaruniakan anaknya yaitu Yesus, ya, cuman satu dan satu-satunya, maka dibilang yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kan Tuhan Yesus sudah dikasih nih ke dalam dunia, buat siapa? Buat kita jadi hadiah. Nah, kita harus meresponi dengan iman, makanya dibilang percaya. Iman itu artinya apa? Percaya, ya, iman itu percaya. Iman itu sesuatu yang gak bisa adik-adik lihat, benar. Ada di dalam kehidupan kita, itu Tuhan kasih, Tuhan taruh. Percaya, ya, percaya sama Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tadi Matius pasal 1:22 bilang apa? Dia akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Ingat, kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah karena kasih. Kalau Tuhan mengasihi artinya Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Makanya di dalam Yohanes 3:17 ditulis begini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia untuk apa? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita semua. Orang-orang yang berdosa, tapi karena kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, makanya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 18 dari Yohanes pasal yang ketiga, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Amin. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, sekarang adik-adik semua, kita mau bangun kembali kehidupan kita. Saat ini, maukah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Dan sudahkah kita mempercayai sungguh-sungguh bahwa ya, Yesus adalah Juru Selamatku. Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Ingat, Tuhan sudah kasih hadiah yang terbesar. Allah Bapa di surga sudah kasih Yesus sebagai hadiah terbesar. Adik-adik semua mau terima hadiahnya? Caranya cuma satu. Percaya. Amin. Dan hadiah itu akan kita terima, akan kita bawa. Bukan untuk hidup yang saat ini saja yang sementara. Tapi
Tapi firman Tuhan bilang sampai kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu apa sih Tante? Kehidupan kekal itu kehidupan nanti bersama dengan Bapa di surga, di dalam kekekalan. Karena dunia ini akan binasa, dunia ini cuma sementara. Katanya dunia ini akan dihukum. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, ya kita hanya memilih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita percaya sama Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Yang percaya yang akan diselamatkan, tidak akan mengalami penghukuman. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau melipat tangan kita mau berdoa, kita meresponi firman Tuhan dengan kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang diberkati. Kembali kami boleh berkumpul untuk kami beribadah sekalipun masih secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa pada waktu-waktu berikutnya Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh hadir di gereja, ya adik-adik semua bersama dengan guru-guru, kami berkumpul bersama untuk kami boleh beribadah secara langsung. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan yang meyakinkan kami bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi jaminan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang menyatakan bahwa sesungguhnya kasih-Mu yang besar Engkau nyatakan bagi kami dengan Engkau Tuhan Yesus memberikan, yaitu Tuhan Yesus yang hadir di dalam dunia, hadir di dalam setiap hati kami. Hadiah terbesar yang Tuhan kerjakan dan Tuhan sediakan, itu boleh terus ada di dalam hidup kami. Sebab Yesus yang adalah Allah Immanuel yang kami percaya, Dialah Allah yang akan terus menyertai kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mau belajar untuk kami percaya Tuhan. Hari ini dengan iman kami katakan, haleluya, kami terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus percaya dan percaya kepada Tuhan. Kami percaya setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami beroleh belas kasihan Tuhan. Kami alami keselamatan yang dari Tuhan, sebab kasih-Mu yang boleh menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami dalam ibadah yang sudah diberkati Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, memberkati orang tua kami, memberkati gembala kami, memberkati gereja Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepandaian akal budi buat kami saat kami bersekolah. Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa, kami bersyukur buat ibadah yang berkati Tuhan. Biarlah di momen-momen Natal ini kami boleh terus merasakan kasih, sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun mungkin Tuhan, kami tidak menerima hadiah secara nyata yang kami lihat. Tapi dengan iman kami percaya ketika Yesus Engkau berikan dalam kehidupan kami sebagai hadiah terbesar. Kami percaya bahwa yang terbesar itu pun Tuhan kami terima dari Tuhan. Seperti drama yang telah kami saksikan bahwa di mana Tuhan Yesus ada seorang anak yang tidak punya hadiah. Tapi saat dia sadar dia sudah punya, dia terima hadiah yang besar dari Tuhan. Dan hadiah yaitu kasih Allah yang besar ada dalam kehidupannya. Bahkan dia katakan bahwa dia mau memberikan hidupnya menjadi hadiah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan anak-anak sekolah minggu Philadelphia Kids, untuk kami Tuhan Yesus bukan fokus kepada apa yang dapat kami terima, tapi kami juga mau belajar untuk kami menabur, kami memberikan diri kami, hidup kami, apa yang kami miliki untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, memberkati semua yang sudah melayani, memberkati Tuhan Yesus semua yang sudah beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat-ingat.